Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Sudah lama kita tidak melakukan review untuk receiver yang mendukung IKS Forever Server. Walaupun beberapa di antaranya sudah banyak kita lakukan review. Playlistnya pun juga sudah kita persiapkan. Linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Nah baik, pada kesempatan kali ini kita akan mereview satu lagi receiver yang mendukung IKS Forever Server. Keluaran dari StarSat, tipenya adalah SRPS55. Harganya pun ini juga cukup ramah di kantong ya, hanya di 800-an ribu rupiah saja. Seperti biasa, link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Dari segi desain untuk boxnya pun juga didesain dengan sangat baik sekali, terkesan eksklusif, di mana untuk StarSat SRPS55 ini secara desain jika kita lihat pada gambarnya ini ya, mirip seperti PS5. Sepertinya memang diadopsi dari sana. Terkait dengan fiturnya, sudah mendukung HEVC H265. Kabar baik tentunya bagi teman-teman yang suka menonton film hasil downloadan karena kebanyakan dengan menggunakan format HEVC H265 ini. Lalu untuk Wi-Fi-nya sudah ada built-in Wi-Fi, jadi kita tidak membutuhkan USB Wi-Fi dongle lagi, lebih hemat tentunya. Resolusinya sudah Full HD 1080p, sementara untuk flash memorinya adalah 8 MB. Terkait dengan fitur-fitur pentingnya dapat kita lihat pada sisi bagian ini ya. Untuk channel dapat menyimpan sebanyak 8.000 channel, kemudian tayangan yang sedang kita tonton dapat kita rekam malahan di sini ya. Ada EPG dan seterusnya, dan ini juga bisa kita pakai sebagai media streaming. Contohnya itu salah satunya adalah menggunakan YouTube atau memutar YouTube. Nah, bagi yang butuh user manualnya, sepertinya ini tidak disediakan dalam paket penjualan, namun yang disediakan itu adalah soft copy-nya. Untuk mendapatkannya, silakan di-scan saja QR code ini lalu download ya. Nah, ini merupakan fitur-fitur lengkapnya, dapat kita lihat pada sisi bagian bawah, dapat dibaca di bagian sini saja. Semua fitur yang terdapat pada StarSat SRPS55 ini dapat kita lihat, dapat kita baca di bagian yang saya tunjuk ini. Baik, selanjutnya kita akan buka, kita lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita mulai saja dari sebelah kanan saya ya. Di mana di sini ternyata untuk StarSat SRPS55 ini sudah dilengkapi dengan external infrared atau infrared eksternal. Ini sangat penting sekali. Jadi jika kita memposisikan menaruh receivernya di bagian yang tertutup tidak jadi masalah, sehingga untuk koneksi remote controlnya adalah dengan menggunakan device atau perangkat yang saya pegang ini. Tidak banyak receiver yang mendukung atau yang menggunakan ini ya. Jadi ini merupakan salah satu keunggulan dari StarSat SRPS55. Lalu seperti biasa kita juga sudah mendapatkan kabel HDMI, namun ini tidak panjang, pendek saja, kualitasnya pun juga tidak bagus. Jadi bagi yang butuhkan yang lebih panjang, kemudian kualitas yang lebih baik, beberapa di antaranya juga sudah pernah kita review, di browsing saja ya, dibeli secara terpisah. Ini pun panjangnya palingan sekitar 30 cm saja. Ini adalah adaptornya. Adaptornya itu spesifikasinya adalah 12 volt 1 ampere. Mudah-mudahan saja bisa kebaca di bagian yang saya tunjuk ini. Secara kualitas sih biasa-biasa saja ya. Namun jika ingin diganti dengan ampere yang lebih besar dengan kualitas yang lebih baik itu sangat mudah sekali, tidak jadi masalah. Tersedia banyak di pasaran online atau e-commerce kita. Harganya pun itu juga cukup terjangkau ya. Nanti silakan di browsing-browsing saja di e-commerce yang tersedia. Kabelnya pun ini juga kabel yang biasa saja, namun secara fungsi tidak jadi masalah. Ini sudah lebih daripada cukup. Kemudian kita juga mendapatkan double tip seperti ini. Mungkin pada heran ya ini gunanya adalah untuk apa? Ini gunanya sebenarnya adalah untuk menempelkan eksternal infrared ini. Misalnya ingin ditaruh di TV atau misalnya di meja TV dan seterusnya. Ya kurang lebih di posisi yang diinginkan saja. Lalu kita juga mendapatkan baterai AAA sebanyak satu pasang saja. Kualitasnya biasa-biasa saja. Lagi-lagi kita ingatkan sebaiknya diganti saja dengan baterai yang jelas mereknya ya. Jadi untuk menghindari misalnya remote controlnya rusak. Nah ini adalah remote controlnya. Nah bisa diperhatikan terkait dengan kelengkapan tombol adalah seperti yang terlihat. Kalau kita perhatikan dari segi warna, memang warnanya adalah hitam, namun perpaduan dari dua jenis warna hitam tersebut ya. Hitam doff pada sisi bagian atas dan hitam glossy pada sisi bagian bawahnya. Sebenarnya saya kurang suka dengan hitam glossy, walaupun terkesan premium atau eksklusif. Kenapa? Karena jejak jari sangat mudah untuk menempel, debu juga gampang untuk menempel, dan ini pun juga mudah baret. Kalau dia udah baret, jadi terkesannya itu ya nggak bagus lagi. Nah terkait dengan tombol adalah seperti ini.
Dan memang untuk StarSat ini saya tidak pernah kecewa dengan desain remote controlnya, kemudian terkait dengan tombol-tombolnya sangat enak sekali pada saat kita tekan. Ya terkesan seperti memang ini adalah receiver yang kelas premium. Tombol-tombolnya enak pada saat kita tekan seperti yang saya sebutkan tadi, terbuat dari karet. Dan yang paling penting di sini ada lampu LED indikator. Saya akan coba isi dulu baterai ya. Saya akan coba pasang dulu dengan menggunakan baterai yang sudah tersedia. Namun saya mengambil baterai yang lain saja. Nah ini kalau baterainya sudah terpasang seperti ini, jika kita tekan tombol, maka lampunya ini indikatornya akan menyala seperti ini ya. Jadi ini semacam lampu indikator, memastikan bagi kita bahwasanya tombol-tombol itu berfungsi dengan baik. Jika ada tombol yang tidak berfungsi, maka pada saat kita tekan, maka lampunya tidak akan menyala. Begitu juga sebagai peringatan bagi kita, di saat misalnya baterainya sudah habis dan saatnya untuk diganti. Dan ini adalah receivernya dari StarSat SR PS55 tersebut. Saya akan kletek dulu plastiknya. Nah, seperti itu. Warnanya adalah putih, di mana pada posisi bagian atas ini terdapat tulisan StarSat SR PS55. Tidak ada ventilasi udara. Kemudian pada bagian depan ini adalah front panelnya. LED display pada bagian yang saya tunjuk terdiri dari 3 tombol. Tombol power dan 2 buah tombol panah atas dan bawah, seperti itu ya. Kemudian pada sisi bagian kanan tidak terdapat ventilasi udara, begitu juga pada posisi bagian sebelah kirinya. Ventilasi udara hanya terdapat pada posisi bagian bawah saja. Sebenarnya ini sangat disayangkan sekali ya. Saya khawatir aja akan terjadi overheat kalau kita tidak menggunakan cooling pad. Berdasarkan pengalaman kita, biasanya ini kalau menyala lebih daripada 1 jam, maka suhunya di saat diukur itu bisa di atas 50 derajat Celcius. Nanti akan kita coba untuk ukur. Nah, di posisi bagian bawah ini terdapat pad yang terbuat dari, bukan karet sih, yang terbuat dari busa, namun ini cukup membantu. Pada saat kita taruh di atas meja, dia itu tidak gampang untuk bergeser. Lalu sayangnya juga di sini tidak terdapat centelan ya, centelan di mana kita nanti bisa memasangnya di dinding atau mungkin di belakang televisi, bracketnya pun juga tidak ada. Sayang aja sih seperti itu ya, tapi tidak jadi masalah sih sebenarnya. Lalu pada posisi bagian belakangnya seperti yang kita lihat, di mana di sini terdapat port untuk adaptor 12 volt, kemudian AV out. Nah, ini untuk televisi tabung. Namun sayang juga ya, untuk kabelnya belum disertakan dalam paket penjualan, jadi teman-teman nanti harus beli secara terpisah saja. Ada port HDMI, kemudian ada port RS232. Ini adalah untuk hard flash apabila terjadi kerusakan. Kemudian di sini terdapat 1 buah port USB. Untuk port USB-nya ini dikarenakan pada posisi bagian depan juga tidak ada, jadi bisa dipastikan hanya terdapat 1 buah saja pada posisi bagian belakangnya. Dan kita berharap tentunya ini kompatibel atau support dengan menggunakan USB hub seperti ini. Jadi ya kita bisa menambahkan ya port USB yang tersedia ya, jaga-jaga jikalau teman-teman membutuhkan lebih daripada 1 port USB. Lalu di sini juga terdapat port untuk infrared eksternalnya. Jadi tempat di mana kita memasangkan ini ya. Jadi setelah infrared eksternal ini kita pasangkan, ini boleh nih kita taruh di posisi yang tersembunyi, nggak jadi masalah. Karena nanti untuk koneksi remote controlnya dengan menggunakan ini ya, perangkat yang saya pegang. Lalu terakhir di sini terdapat port untuk LNB in. Jadi kurang lebih adalah seperti itu ya, terkait dengan receivernya ini. Nah, kemudian kita akan coba gali lebih dalam lagi sehingga kita nanti dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari receiver StarSat SR PS55 ini. Firmware receiver ini sudah kita upgrade ke versi yang terbaru tertanggal 18 Agustus 2023. Bagi yang membutuhkan untuk file upgrade firmware dapat di-download di grup Facebook kita. Silahkan cek di deskripsi video. Juga tersedia untuk jenis receiver dan STB merek lainnya. Berikut spesifikasi StarSat SR PS55. Pastikan receiver ini sudah disetting sebelum digunakan. Agar lebih cepat, hanya butuh waktu 5 menit saja. Untuk penambahan satelit dan scanning cukup dilakukan melalui Mango Cloud saja. Caranya sudah pernah kita bahas. Silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas. Namun perlu diingat untuk konfigurasi DSEC perlu dilakukan secara manual. Kualitas gambar dari receiver ini cukup bagus, dengan resolusi maksimal 1080p Full HD dan dukungan tatanan suara Dolby Audio membuat sensasi menonton lebih sempurna. Untuk perbandingan kualitas gambar, kita bandingkan secara head-to-head dengan GT Media X8 menggunakan firmware Mars dan Firebox F1. Untuk pengaturan suara Dolby Audio, silakan set opsi audio type ke AC3. Pastikan saluran yang sedang ditonton, televisi dan atau perangkat audio yang digunakan mendukung. Ketersediaan USB port yang hanya satu saja dapat diatasi dengan menggunakan USB hub, sehingga jumlah ketersediaan port USB dapat ditambahkan. Receiver ini mendukung USB Bluetooth dongle versi 5 dengan chipset Realtek RTL8761B, sehingga untuk urusan audio, receiver ini dapat dihubungkan ke perangkat audio yang mendukung koneksi Bluetooth.
Untuk koneksi ke jaringan lokal dan internet tidak membutuhkan USB WiFi dongle. Receiver ini sudah dilengkapi dengan built-in Wi-Fi. Selain itu juga dapat menggunakan modem 3G dan USB Ethernet LAN adapter. Ketersediaan infrared eksternal sangat membantu sekali, sehingga StarSat SR PS55 dapat ditempatkan di mana saja, sekalipun di tempat yang tersembunyi. Pastikan penempatan infrared eksternal di posisi yang pas. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, desain receiver ini mengadopsi desain PS5. Front panel dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk power dan lock sinyal. Ventilasi udara hanya tersedia pada posisi bagian bawah saja. Dengan ukuran receiver compact, tentu saja ini membuat sirkulasi udara menjadi kurang lancar. Pada suhu ruangan 25,6 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, receiver ini berada pada suhu 53 derajat Celcius. Walaupun demikian, tentu saja hal ini sudah diperhitungkan oleh pabrikan. Namun disarankan sebaiknya tetap menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, agar suhu lebih adem sehingga lebih awet dan usia pemakaian lebih panjang. Tampilan booting simpel sekali, terdapat tulisan StarSat tanpa ada embel-embel animasi lainnya, sehingga waktu booting yang dibutuhkan menjadi lebih cepat. Yang sangat melimpah, salah satunya adalah lobster. Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Dengan fitur CH Max, hampir semua receiver jenis ini memiliki tampilan user interface yang sama, kecuali untuk receiver dengan sistem operasi Android. Jika kita perhatikan, tidak terdapat pilihan tampilan simple list dan compact list pada menu OSD ataupun pada pilihan menu lainnya. Namun jika ingin mengubah tampilan list channel menjadi 2 kolom, dapat dengan menekan tombol EPG pada saat list channel muncul. Ini hanya dapat dilakukan di saat pilihan CH Max adalah on. Pada video review ini, tampilan user interface yang kita gunakan adalah dengan pilihan CH Max on. Tampilan info pada remote control memiliki banyak fungsi. Selain dapat menampilkan sinopsis acara yang sedang dan yang akan tayang, juga dapat digunakan untuk menampilkan atribut lengkap channel yang sedang aktif termasuk informasi masa aktif server. Perpindahan antar channel sangat lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. Terdapat pilihan blank dan freeze untuk perpindahan channel ini. Dengan melakukan pengaturan pada opsi auto channel selection dengan di set on, maka channel akan langsung berganti pada saat disorot sebelum ditekan tombol info. Ya, itu satu proses yang bergulir lah. Ya. Fitur subtitle pada receiver ini sangat canggih sekali, menyediakan subtitle secara online dan dapat untuk menerjemahkan subtitle dari berbagai macam bahasa yang didapatkan dari DVB subtitle dan net subtitle ke dalam bahasa tertentu. Perlu diingat agar teksnya pas, terkadang perlu kita lakukan sinkronisasi. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel tertentu yang sering ditonton. Total terdapat 16 kelompok favorit, namanya dapat di-rename sesuai keinginan. Fitur EPG memberikan kemudahan dalam menentukan acara yang ingin ditonton. Terdapat 2 pilihan, yaitu list dan grid display. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Sebelum kita bahas satu persatu, adapun bahasa pada menu yang saya gunakan adalah bahasa Inggris. Jika tidak menggunakan Metamango, untuk konfigurasi satelit dapat masuk ke menu satelit, di mana kita dapat menghapus, menambahkan, dan tindakan lain yang dibutuhkan. Untuk pencarian atau star search dapat dilakukan dengan pilihan satelit, transponder, dan blind search. Bagi yang menggunakan motor penggerak atau aktuator, agar positioner dapat bergerak secara otomatis mengikuti satelit yang dituju, atur opsi motorized system dengan pilihan motor mode di sec 1.2. Banyak patch key yang didukung oleh receiver ini, lengkapnya adalah sebagai berikut. Untuk melihat memasukkan key pada channel tertentu secara manual, dapat dengan cara menekan tombol patch minus atau dengan cara mengakses menu installation, lalu pilih patch menu. Menu channel manager berfungsi untuk manajemen channel dan factory default. Factory default akan mengembalikan receiver ini ke setelan pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Berikut pilihan submenu pada sistem setting.
Submenu Front Panel Light berfungsi untuk mengatur tingkat kecerahan LED display, tersedia sampai dengan 8 tingkatan. Jika Forever Server dan protokol CC-Cam digunakan secara bersamaan, maka sebaiknya set submenu delay ke on. HDMI mode berisikan pilihan resolusi yang didukung, maksimal adalah 1080p Full HD 50Hz. Terkait masalah privacy, parental control berfungsi sekali untuk mengunci channel dan menu tertentu agar hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu saja. Menu USB Control memiliki beberapa pilihan submenu, yaitu USB Menu, USB Manager, dan PVR Pro. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, StarSat SR PS55 mendukung USB Hub. Terlihat jelas pada tampilan berikut ini di saat dua media penyimpanan terpasang, ada pilihan A dan B. Sebagai tambahan informasi, receiver ini mendukung FAT32 dan NTFS. Dengan menggunakan receiver ini, pengguna dapat berpindah ke server lain selain Azure. Caranya pada menu network, pilih VPN Setup. Masukkan akun VPN aktif sesuai dengan lokasi Forever Server yang diinginkan. Selain Forever Server, berikut protokol lain yang didukung pada receiver ini. Nah, berikut ini aplikasi streaming yang tersedia pada receiver ini setelah terkoneksi ke jaringan internet. Aplikasi Apollo 5 memiliki masa aktif selama 12 bulan atau 1 tahun, sangat panjang sekali. Untuk receiver jenis yang sama yaitu non-4K, kebanyakan masa aktifnya hanya 1 bulan saja. Ini merupakan salah satu nilai lebih dari receiver ini. Untuk IPTV seperti Blue IPTV, Sport IPTV, dan Panadol IPTV adalah gratis dengan masa aktif selama 3 bulan. Channel yang tersedia cukup menarik termasuk channel sport atau olahraga. Sementara untuk aplikasi IPTV lainnya harus berlangganan terlebih dahulu. YouTube lancar dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Untuk pilihan resolusi silakan tekan tombol hijau pada remote control. Fitur pencarian YouTube juga berfungsi dengan baik, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Jika YouTube error atau tidak dapat digunakan, maka tersedia pilihan Update APK melalui menu Update CFG. Silakan tekan tombol favorit pada remote control. Menariknya pada YouTube ini juga tersedia pilihan kategori live, yang berisikan saluran live streaming yang dapat kita saksikan. Salah satunya adalah saluran live streaming TV One. Jika tersedia, pilihan resolusinya pun juga dapat kita pilih ke 1080p Full HD. Aplikasi TikTok juga tersedia, namun tidak terdapat pilihan login menggunakan akun masing-masing. Jika sudah berlangganan, aplikasi Extreme dapat digunakan. Silakan masukkan akun berlangganan masing-masing. Upgrade firmware selain secara offline juga dapat dilakukan secara online melalui pilihan update. Tidak hanya untuk update firmware saja, namun juga tersedia Softcam Key dan YouTube Config atau APK. Sangat disayangkan sekali tidak terdapat aplikasi Quran dan radio. Berharap di firmware berikutnya aplikasi ini sudah tersedia. Biscay dan Powerful bekerja secara otomatis untuk channel yang didukung. Pastikan receiver ini sudah terhubung ke jaringan internet. StarSat SR PS55 memiliki masa aktif selama 12 bulan terhitung sejak aktivasi pertama kali dilakukan. Berikut daftar satelit yang didukung sesuai dengan lokasi tempat tinggal saya. Within seconds, they slice a bait ball from the shoal. Warna channel pada setiap satelit yang didukung oleh Forever Server dapat diubah pada submenu Channel Color Switch. Receiver ini memiliki kelebihan di mana kita dapat menyaksikan saluran tertentu pada satelit di luar jangkauan atau out of beam. Caranya, aktifkan submenu DVB to IPTV dan pastikan receiver ini sudah terhubung ke jaringan internet dengan akun Forever masih aktif. Perlu diketahui tidak semua satelit yang didukung. Untuk kualitas gambar dengan resolusi yang lebih baik, atur 1 IPTV resolution ke high. Dukungan HFC H265 sangat menguntungkan pengguna. Selain untuk memutar video favorit, juga berguna sekali untuk menyaksikan saluran televisi seperti yang terdapat pada satelit Thaicom 68 Ku-band. HFC H265 juga berguna untuk saluran streaming seperti Apollo 5 dan aplikasi streaming lainnya dengan kodek yang sama. Receiver ini tidak mendukung multistream pada satelit ABS-2 C-band, namun mendukung T2MI seperti yang terdapat pada satelit Yamal 601 C-band. Perlu diketahui terkait dengan multistream ini, merupakan hal yang biasa saja. Receiver sekelas Giant 750 EVO Allure dan receiver lain dengan harga yang jauh lebih mahal juga banyak yang tidak mendukung fitur multistream tersebut. Tidak mendukung HVS Plus, sama seperti receiver Forever lainnya. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur adalah 7,6 watt dalam keadaan menyala.
dan di atas 4 watt dalam kondisi standby. Ada baiknya jika tidak digunakan, colokan dicabut saja. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. StarSat SR PS55 selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player. Mendukung T2MI atau Robust dan Powerful dengan selling key value, masa aktif Apollo 5 lebih panjang dibandingkan receiver lain di kelas yang sama. Selain Apollo 5 juga terdapat aplikasi IPTV lainnya dengan masa aktif 3 bulan. Mendukung USB hub dan USB Bluetooth dongle. Walaupun tidak mendukung multistream pada satelit ABS 2 C-band, tertutupi dengan banyaknya kelebihan pada receiver ini. StarSat SR PS55 merupakan pilihan best value saat ini di bawah harga Rp900.000. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.